Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anisha Banul Aini, NIM J3J9174495. Yang terhormat selaku dosen pembimbing Ibu Intani Dewi SPT MSc MSI. Yang terhormat selaku dosen penguji Bapak Hairul Aziz SMSI. Di sini saya akan mempresentasikan terkait kajian pengembangan bisnis saya dengan judul Peningkatan Nilai Tambah Produk Ternak di Agropark Pesantren Mabda Islam. Yang pertama adalah latar belakang. Peningkatan nilai tambah produk peternakan dapat menambah pemasukan bagi perusahaan. Pengolahan domba merupakan salah satu cara untuk meningkatkan nilai tambah produk. Kegiatan ibadah akikah dan gaya hidup masyarakat yang praktis merupakan peluang yang dapat digunakan oleh perusahaan untuk menciptakan suatu produk olahan dari domba. Olahan produk domba dapat berupa nasi box. Jadi di dalam nasi box ini terdapat olahan domba berupa gulai dan sate, lalu nasi dan juga menu lainnya. Sehingga bagi orang tua yang menginginkan akikah anak tanpa harus mengolah daging domba sendiri dapat menjadi solusi dari permasalahan tersebut. Produk nasi box merupakan produk jadi sehingga konsumen dapat langsung mengkonsumsi produk tersebut. Adapun data pengeluaran masyarakat terhadap produk makanan dan minuman jadi di Jawa Barat pada tahun 2018 sampai 2019 adalah sebagai berikut. Pada tahun 2018, persentase pengeluaran masyarakat terhadap produk minuman dan makanan jadi ialah sebesar 18,58%. Dan pada tahun 2019 terjadi peningkatan sebesar 0,56% menjadi 19,14%. Salah satu faktor utama dalam peningkatan jumlah pengeluaran terhadap minuman dan makanan jadi ini ialah kemudahan mendapatkan makanan dan minuman jadi, baik itu secara online maupun secara layanan pesan antar. Selanjutnya yaitu Tujuan dari kajian pengembangan bisnis ini ialah yang pertama, merumuskan ide pengembangan bisnis berdasarkan faktor internal dan faktor eksternal dari perusahaan pada budidaya domba di peternakan Agropark Pesantren Mabda Islam. Yang kedua, mengkaji kelayakan ide pengembangan bisnis budidaya domba di peternakan Agropark Pesantren Mabda Islam, baik secara finansial maupun non-finansial. Selanjutnya yaitu keragaman perusahaan. Agropark Pesantren Mabda Islam merupakan usaha yang dijalankan oleh Yayasan Cinta Dakwah yang berdiri pada tahun 2017. Pada awalnya perusahaan hanya membudidayakan domba merino. Namun, untuk memajukan unit usaha di bidang peternakan Agropark Pesantren Mabda Islam mulai menjalani penggemukan domba. Selanjutnya, pada tahun 2018 terjadi perubahan konsep dari awalnya agroindustri menjadi agroedupark. Hal ini karena perusahaan menambah unit bisnis berupa pariwisata. Pada tahun 2018 juga, usaha peternakan Agropark Pesantren Mabda Islam mulai serius dalam menjalankan usaha peternakan. Pada tahun 2019, peternakan Agropark Pesantren Mabda Islam mengalami penurunan penerimaan. Hal ini didasarkan karena kurangnya koordinasi antar manajemen peternakan dengan staf pemasaran. Selanjutnya, pada tahun 2020, peternakan Agropark Pesantren Mabda Islam mengevaluasi hal-hal apa saja yang menjadi kendala pada saat penurunan penerimaan tersebut. Pengelola manajemen peternakan itu diperbaiki dan selanjutnya itu meningkatkan solidaritas antar pegawai peternakan. Selanjutnya yaitu ada visi dan misi dari peternakan Agropark Pesantren Mabda Islam. Visinya itu menjadi salah satu program kemandirian pesantren agar tidak tergantung kepada donatur Yayasan Cinta Dakwah. Lalu selanjutnya ada misinya itu meriset pakan yang paling efektif dan efisien untuk ternak. Yang kedua, pemenuhan kebutuhan akikah untuk donatur. Yang ketiga, pemenuhan kebutuhan kurban untuk para donatur. Yang ketiga, bersaing dengan pasar ternak yang berada di Sukabumi. Selanjutnya yaitu ada organisasi dan manajemen perusahaan. Agropark Pesantren Mabda Islam merupakan salah satu bisnis yang dikelola oleh Yayasan Cinta Dakwah. Ketua dari Yayasan Cinta Dakwah ialah Bapak Sandi Nopiandi. Lalu untuk kepala Agropark sendiri ialah Bapak Yogi Wicaksono. Di dalam Agropark terdiri dari beberapa unit bisnis.
Di antaranya ialah agrowisata, peternakan ayam, peternakan domba dan kambing, perkebunan dan pembibitan, perikanan, dan berkuda. Lalu selanjutnya ada sumber daya perusahaan. Sumber daya perusahaan ini dapat berupa sumber daya fisik, sumber daya manusia, dan sumber daya keuangan atau modal. Jenis bangunan yang dimiliki oleh peternakan agropark pesantren Mabda Islam ini adalah kandang, lalu pos keamanan, lalu mes karyawan, dan gudang peralatan. Adapun sarana dan prasarana yang dimiliki oleh peternakan agropark pesantren Mabda Islam ini adalah mesin pecacah, mobil bak terbuka, kolam bak untuk pencucian kulit singkong, bak pemandian untuk domba, lalu terpal, lalu mesin pencukur bulu domba, timbangan untuk domba, ember, sapu lidi, pompa air, lalu air dan listrik. Selanjutnya itu ada sumber daya manusia. Sumber daya manusia yang dimiliki oleh agropark pesantren Mabda Islam ini berjumlah 25 orang. Untuk bagian peternakannya sendiri yaitu 3 orang. Dan untuk pengolahan akikah adalah 4 orang. Lalu selanjutnya ada sumber daya keuangan. Sumber daya keuangan ini berasal dari Yayasan Cinta Dakwah. Selanjutnya ada rumusan ide pengembangan bisnis. Pemetaan analisis SWOT di peternakan agropark pesantren Mabda Islam. Strategi yang diambil ialah strategi SO, kekuatan dan peluang yang dimiliki oleh perusahaan. Kekuatan yang dimiliki oleh perusahaan adalah terdapat dukungan dana dari yayasan, penyediaan fasilitas penanganan kurban dan akikah di peternakan agropark pesantren Mabda Islam. Lalu untuk peluangnya adalah kewajiban untuk menunaikan ibadah akikah dan kurban, lalu gaya hidup konsumen masyarakat yang praktis. Terciptalah peningkatan nilai tambah produk dengan mengolah domba. Lalu dianalisis kelayakan usahanya dengan aspek finansial. Jika potensial maka dilaksanakan, namun jika tidak potensial maka akan dikaji ulang. Selanjutnya itu ada perencanaan produk. Perencanaan produk dari pengembangan bisnis ini adalah berupa nasi box. Nasi box ini di dalamnya itu terdapat menu gulai domba, sate domba, bihun, goreng, acar, pisang, serta nasi. Pengemasan produknya di dalam box berukuran panjangnya itu 18 cm, lebarnya itu 18 cm, dan tingginya 7 cm. Sedangkan untuk kemasan gulai itu ditempatkan di tempat yang terpisah, yaitu di dalam cup atau mangkok berukuran 350 ml. Bahan baku utama dalam pembuatan nasi box ini ialah domba berukuran 23-28 kg. Adapun jumlah takaran pada setiap kilogram itu terdapat pada layar. Selanjutnya ada pasar dan pemasaran. Yang pertama itu ada strategi pemasaran. Strategi pemasaran produk peternakan agropark pesantren Mabda Islam ini adalah menurut segmentasi geografinya masyarakat yang berada di daerah kota Sukabumi. Untuk berdasarkan psikografinya ialah masyarakat yang beragama Islam dan memiliki anak yang belum melaksanakan akikah. Adapun targetingnya untuk pengolahan domba ini adalah orang tua yang anaknya belum melakukan ibadah akikah serta ingin mendapatkan akikah yang sudah berbentuk dalam nasi box. Untuk positioning produknya ini adalah memberi produk sama dengan membantu kemandirian pesantren yatim Mabda Islam dan ikut membahagiakan santri yatim penghafal Al-Quran. Tagline yang diusung oleh perusahaan adalah praktis, cepat, dan insya Allah berkah. Selanjutnya ada bauran pemasaran. Untuk produknya sendiri adalah nasi box. Lalu untuk harganya adalah 4.400.000 per 100 box atau per paketnya itu 4.400.000. Untuk place atau distribusinya itu ke daerah kota Sukabumi. Selanjutnya itu ada promotion atau promosi. Promosi dari produk olahan ini melalui sosial media yaitu Facebook, Instagram, dan WhatsApp. Lalu selanjutnya itu melalui personal selling. Personal selling ini dilakukan kepada para wisatawan yang berkunjung ke agropark pesantren Mabda Islam. Selanjutnya yaitu ada skema penjualan. Yang pertama, konsumen melakukan proses pembelian ke peternakan. Lalu peternakan menerima pesanan dari konsumen dengan mengirimkan nomor rekening kepada konsumen. Pembayaran melalui transfer bank oleh konsumen.
Setelah itu, pesanan diproses oleh peternakan untuk pembelian bahan baku produksi. Setelah produknya itu jadi menjadi nasi box olahan, produk akan dikirimkan ke konsumen oleh peternakan. Selanjutnya ada perencanaan produksi. Di dalam perencanaan produksi itu memuat kapasitas produksi, pengolahan, teknologi produksi, dan tahapan produksi. Selanjutnya yaitu kapasitas produksi. Jumlah kapasitas produksi pada tahun pertama untuk donatur adalah 206 box, sedangkan untuk umum atau di luar donatur adalah 618. Lalu untuk tahun kedua sampai tahun ke-10 untuk donaturnya sendiri, kapasitas produksinya itu sebanyak 204 box per bulan. Sedangkan untuk umumnya itu 612 box per bulan. Selanjutnya adalah pengolahan produk. Proses pengolahan produk yang dilakukan oleh peternakan adalah dengan menjadikan domba mentah menjadi domba olahan berupa gulai maupun sate. Karkas dari daging domba yang sudah dipotong sebanyak 3,06 kg dijadikan sebagai bahan untuk sate, sedangkan sisanya dari daging karkas tersebut dijadikan sebagai gulai domba. Selanjutnya yaitu ada teknologi produksi. Teknologi produksi yang digunakan untuk pengolahan domba ini berupa rice cooker atau pemasak nasi, lalu pembakaran, lalu lemari es untuk daging domba. Teknologi tersebut mudah ditemukan oleh perusahaan karena terdapat di toko elektronik sekitar perusahaan. Selanjutnya yaitu ada tahapan produksi. Tahapan produksi ini digunakan untuk mempermudah perusahaan dalam mengurutkan suatu kegiatan yang akan dilaksanakan. Yang pertama yaitu pemotongan dan pembersihan hewan. Setelah hewan disembelih, daging hewan dipotong sesuai dengan yang diinginkan oleh perusahaan. Lalu selanjutnya ada penyimpanan selama lebih dari 8 jam di dalam lemari es. Hal ini guna untuk menjaga kesegaran dari daging domba tersebut. Selanjutnya ada pengolahan daging dan makanan lainnya yang tersedia di dalam nasi box. Lalu setelah pengolahan tersebut selesai, produk akan dikemas di dalam kertas karton maupun cup plastik. Selanjutnya setelah pengemasan produk selesai, lalu ada persiapan pengiriman produk. Jadi produk yang sudah dikemas dimasukkan ke dalam mobil untuk dilakukan pengantaran produk tersebut. Selanjutnya yaitu ada perencanaan organisasi dan manajemen. Sebelumnya di peternakan agropark Pesantren Pemuda Islam sendiri, pengolahan untuk akikah ini terdapat 4 orang tenaga kerja. Setelah pengembangan, diperlukan tambahan 1 orang tenaga kerja sebagai staf bagian pemasaran. Adapun job spesifikasi untuk tenaga kerja ini adalah tenaga kerja yang dibutuhkan harus memiliki keterampilan di bidang teknologi, dapat mengoperasikan media sosial dengan baik dan bijak, memahami cara marketing yang menarik agar konsumen tertarik terhadap produk peternakan, memiliki pemikiran yang kreatif, memiliki soft skill yang baik, dan dapat mengoperasikan komputer maupun alat komunikasi lainnya. Selanjutnya yaitu ada perencanaan sumber daya manusia. Sumber daya manusia yang dibutuhkan oleh peternakan ini berjumlah 5 orang. 2 orang untuk pengolahan domba, 2 orang untuk pencaca, dan 1 orang untuk staf bagian pemasaran. Untuk jadwal kegiatan pekerja, untuk bagian yang produksinya yaitu pemotongan dan pemasakan itu dalam 1 minggu itu bekerja selama 2 hari, hari Rabu dan Kamis ataupun hari Sabtu dan Minggu. Sementara untuk staf bagian pemasaran itu kerja pada hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Sabtu, dan Minggu. Selanjutnya ada perencanaan kolaborasi. Perencanaan kolaborasi ini dilakukan supaya menjaga dari bahan baku untuk produksi. Yang pertama yaitu bekerja sama dengan peternak yang berada di Ciboyana, Ciangsana, dan Nyangkokot. Lalu bekerja sama dengan pedagang pasar Nyalindung, bekerja sama dengan warung sekitar peternakan, dan bekerja sama dengan percetakan yang ada di daerah Nyalindung. Selanjutnya ada analisis finansial.
Yang pertama adalah analisis cash flow. Dari hasil perhitungan mendapatkan NPV sebesar 321.627.172,17. Artinya dapat dikatakan layak karena NPV-nya itu lebih besar dari 0. Lalu untuk net PC-nya itu mendapatkan hasil 15,12. Dapat dikatakan layak karena hasil net PC lebih besar dari 1. Dan untuk gross PC-nya itu adalah 1,13, artinya layak untuk dilaksanakan karena lebih besar dari 1. Selanjutnya itu adalah analisis switching value. Terdapat dua kondisi analisis switching value. Yang pertama adalah penurunan produksi. Yang kedua adalah kenaikan harga bahan baku. Untuk penurunan produksi, persentase yang didapat adalah 11,14%. NPV-nya itu mendapatkan hasil 0, net BC-nya 1, IRR-nya 1, dan PP-nya itu 10 tahun. Lalu selanjutnya ada kenaikan harga bahan baku berupa domba. Untuk persentase yang didapat sebesar 28,21%. Untuk NPV-nya itu sebesar 0, net BC-nya 1, IRR-nya itu 5,3%, lalu untuk PP-nya itu 10 tahun. Selanjutnya yaitu ada incremental net benefit. Untuk incremental net benefit ini digunakan agar melihat seberapa berpengaruh pengembangan bisnis terhadap bisnis yang dijalankan sekarang oleh perusahaan. Untuk laba bersih dalam 10 tahun sebelum pengembangan itu sebesar 140.699.689,93 rupiah. Sedangkan untuk laba bersih setelah pengembangan ialah sebesar 607.911.440,73 rupiah. Untuk incremental net benefit atau pertambahan dari laba bersihnya itu sebesar 467.211.750,80 rupiah. Untuk kriteria investasinya itu NPV yang didapat dari hasil incremental net benefit adalah 354.559.253,09. Untuk net BC-nya mendapatkan hasil 7,91. Untuk payback periodnya itu mendapatkan hasil 4,12 atau selama 4 tahun 1 bulan. Selanjutnya ialah analisis laba rugi. Analisis laba rugi yang didapat dari hasil pengembangan bisnis pada tahun pertama ialah sebesar 44.029.168,41 rupiah. Sedangkan pada tahun kedua sampai tahun ke-10 mendapatkan laba bersih sebesar 61.326.919,15 rupiah. Selanjutnya ialah ada kesimpulan. Ide pengembangan bisnis berupa pengolahan domba, akikah pada peternakan agropark pesantren Mabda Islam muncul karena melihat faktor internal dan eksternal yang dimiliki oleh peternakan. Yang kedua, menurut hasil analisis finansial dan non-finansial, ide pengembangan bisnis dapat dikatakan layak karena memenuhi kriteria yang telah ditetapkan. Selanjutnya, untuk saran, perusahaan dapat menerapkan pengembangan unit bisnis pengolahan domba agar dapat memenuhi permintaan pelanggan dan pendapatan perusahaan mengalami kenaikan. Lalu pengembangan bisnis mencapai hasil yang optimal itu dengan cara menjaga hubungan baik dengan pelanggan, meningkatkan kegiatan promosi produk, dan menjaga hubungan baik dengan pemasok bahan baku. Terima kasih atas segala perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.